Salve sahabatku terkasih dimanapun berada. Untuk sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu peristiwa menarik yang terjadi di tahun 2022 di Indonesia. Dan ini atau perayaan ini dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, dalam pesta ini saya sebut saja yaitu Pesparani. Pesparani itu adalah pesta paduan suara gerejani. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan keagamaan dan seni budaya yang diadakan oleh umat Katolik di Indonesia. Jadi di sana ada perlombaan hal-hal yang berhubungan dengan paduan suara dan kesenian yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, pada perayaan ini atau pesta yang luar biasa ini untuk yang kedua kalinya dilaksanakan di Kupang, di Kota Kupang. Dan menjadi ketua panitianya adalah seorang Muslim. Ini menarik teman-teman, menarik sekali. Yang menjadi ketua panitianya adalah Bapak Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Beliaulah yang menjadi ketua panitia Pesparani, kegiatan orang-orang Katolik yang diketuai oleh seorang Muslim. Ini menarik sekali lagi, ini menarik. Nah, kita lihat dulu beritanya, nanti saya akan tampilkan videonya juga untuk kita. Ini saya mau menunjukkan bahwa memang gereja Katolik itu demikian adanya, terbuka terhadap siapapun. Nah, dikutip dari katolikana.com, tokoh Muslim dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Nusa Tenggara Timur, Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, mengaku sempat deg-degan dan takut tidak diterima oleh umat Katolik saat ditunjuk menjadi Ketua Umum Panitia Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Nasional yang kedua di Kupang. Sebagai seorang Muslim, saya merasa kaget karena ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Apakah saya sanggup? Apa tanggapan masyarakat, khususnya umat Katolik, jika pelaksanaan Pesparani tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan karena diurus oleh seorang Muslim, ujar Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Kiai Haji Jamaluddin Ahmad menyampaikan hal itu dalam sambutan pada pembukaan Pesparani Nasional di Stadion Oepoi Kupang, Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Saya bersyukur seorang Muslim boleh mengambil bagian sebagai ketua umum panitia pada acara Katolik. Meskipun kerjasama seperti ini sudah hal yang biasa untuk kami di NTT. Dan penunjukan saya sebagai ketua umum ini ketika masih menjabat sebagai ketua NU NTT. Lanjut Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Mantan ketua NU NTT itu merasa lega setelah diterima dan mendapat dukungan penuh baik dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, kemudian para pastor dan umat Katolik pada umumnya, serta oleh NU dan umat Muslim seluruh NTT. Dia pun bekerja sungguh-sungguh demi kesuksesan acara ini. Respons yang sangat bersahabat dan penuh hormat membuat dirinya benar-benar dikuatkan untuk menerima tanggung jawab ini dengan sukacita. Nah, untuk melengkapi ini, mari kita simak terlebih dahulu video singkat. Video ini menampilkan sambutan beliau dalam acara pembukaan kegiatan yang luar biasa ini. Izinkan saya menyampaikan perasaan dan suasana batin saya secara pribadi sebagai seorang tokoh Muslim, mantan Ketua NU Nusa Tenggara Timur yang ditunjuk dan dipercayakan menjadi Ketua Umum Panitia
penyelenggara Pesparani Katolik Nasional saat ini. Saya sangat bersyukur bahwa seorang Muslim boleh mengambil bagian dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan ini sebagai Ketua Umum Panitia. Sebagai seorang Muslim, saya merasa kaget karena ini sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Apakah saya sanggup? Apakah tanggapan masyarakat khususnya umat Katolik jika pelaksanaan Pesparani tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan karena diurus oleh seorang Muslim? Akan tetapi respon yang sangat bersahabat dan penuh hormat dari seluruh rombongan waktu itu membuat saya benar-benar dikuatkan untuk menerima tanggung jawab ini dengan sukacita. Bahwa kita umat Katolik 100% Katolik. Sahabatku terkasih, kita sama-sama sudah menyimak berita yang tadi sudah saya bacakan. Walaupun itu sudah terjadi di tahun 2022, sudah beberapa tahun yang lalu. Demikian juga didukung oleh video ini. Jadi berita ini walaupun sudah beberapa tahun yang lalu, tapi hal ini tetap menarik untuk kita simak, untuk kita kaji. Dan kiranya ini memberikan inspirasi yang baik bagi kita dalam menjalani kehidupan iman kita dalam agama manapun. Karena ini hal yang luar biasa. Maka dari peristiwa ini saya punya dua komentar untuk itu. Pertama, bahwa gereja Katolik ya, bicara tentang gereja Katolik. Gereja Katolik itu tidak pernah menutup diri terhadap siapapun. Gereja Katolik selalu terbuka, welcome terhadap siapapun. Mau budaya manapun, mau negara manapun, agama manapun, suku manapun, Gereja Katolik selalu welcome terhadap mereka. Dan kita lihat ini jelas dilakukan oleh Paus Fransiskus semasa hidupnya. Beliau selalu merangkul orang lain tanpa membeda-bedakan ini agama ini budaya ini suku ini. Dan dia selalu memperhatikan orang-orang kecil. Kita lihat itu dengan jelas dalam pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh media-media kepada dunia. Itu sangat jelas. Jadi gereja Katolik itu selalu welcome terhadap siapapun. Dan ini kita lihat jelas juga dalam kehidupan sehari-hari. Umat Katolik itu dimanapun berada tidak pernah mau mencari masalah dengan siapapun. Selalu berusaha membangun komunikasi relasi yang baik dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan kita lihat dalam hal pembangunan gereja Katolik. Gereja Katolik itu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka perhatikan gereja-gereja Katolik itu secara administrasi itu semua lengkap dan teratur di sana. Tidak pernah gereja Katolik itu suka-sukanya dalam melakukan sesuatu. Dan disinilah kita lihat bagaimana struktur yang sudah terbentuk, tertata dengan baik di dalam gereja Katolik itu. Dan kita lihat sehubungan dengan konteks ini, memang umat Katolik dimanapun berada, mau di Indonesia, di negara manapun itu, tidak pernah mengeksklusifkan diri dari orang lain. Gereja Katolik selalu terbuka terhadap siapapun. Kita lihat ini momen yang sangat luar biasa, tingkat nasional yang kedua, tapi ketua panitianya adalah seorang Muslim. Seorang Muslim. Bukan berarti di dalam gereja Katolik itu tidak ada yang bisa menjadi ketua panitia. Tapi inilah menunjukkan bahwa gereja Katolik itu welcome terhadap orang lain dari agama manapun, dari golongan manapun, kelompok manapun, budaya manapun, dan lain sebagainya. Maka Bapak Kiai Haji Jamaluddin, beliau sempat khawatir jangan-jangan tidak diterima dan didukung oleh umat Katolik. Padahal umat Katolik menyambut itu dengan gembira hati, dengan senang hati. Dan inilah salah satu bentuk atau cara membangun komunikasi yang baik dengan agama yang ada di sekitar kita. Ini sebuah tanda atau contoh toleransi yang baik.
Karena ini kan bukan sesuatu yang berhubungan dengan liturgi. Kalau kita tahu tentang liturgi itu bukan sesuatu yang main-main. Tapi ini kan sebuah perayaan yang di sana dihadirkan, dilombakan seni bernyanyi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesenian yang ada di dalam gereja Katolik. Jadi tidak ada salahnya bagi gereja Katolik atau tidak ada alasan bagi gereja Katolik ketika ketua panitia dari seorang Muslim. Apalagi di NTT sendiri kita ketahui bahwa NTT itu adalah provinsi yang sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi beragama. Maka ini contoh yang luar biasa teman-temanku terkasih, walaupun berita ini atau kejadian ini sudah terjadi di tahun 2022, tetapi ini tetap menjadi sesuatu yang hidup di tengah-tengah kita. Dan hendaklah kita bawa ini kemanapun. Intinya di sini bahwa gereja Katolik mengajak kita untuk selalu terbuka, welcome, menerima orang lain yang ada di sekitar kita tanpa membeda-bedakan itu dari sini, itu dari sana. Itu komentar yang pertama. Komentar yang kedua. Karena Katolik itu selalu terbuka terhadap siapapun, maka kita lihat Presiden Soekarno yang adalah presiden pertama Republik Indonesia itu, beliau pada waktu itu menggagas untuk ingin membangun sebuah masjid dekat gereja Katolik, dan itulah gereja Katedral Jakarta. Dan masjid itu adalah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta itu. Kita lihat Masjid Istiqlal itu berhadapan langsung dengan gereja katedral yang ada di Jakarta. Dan kita lihat ketika misalnya ada perayaan di gereja Katolik, maka halaman Masjid Istiqlal itu bisa digunakan untuk parkir kendaraan-kendaraan. Demikian juga sebaliknya, misalnya ada kegiatan kerohanian yang dilakukan di Masjid Istiqlal, maka di gereja Katedral Jakarta itu halamannya itu siap untuk memfasilitasi kegiatan itu. Nah, di sini Presiden Soekarno itu karena sudah mengenal seperti apa gereja Katolik itu, mengetahui bahwa gereja Katolik itu welcome, terbuka terhadap siapapun untuk membangun sebuah toleransi yang baik, maka Presiden Soekarno menggagas supaya di sana itu ada satu masjid yang ada di depan gereja itu supaya apa? Terjalin komunikasi, toleransi yang baik di antara umat Muslim, demikian juga umat beriman Kristiani yang diwakilkan oleh gereja Katolik. Jadi Presiden Soekarno itu membuat gagasan membuat gagasan yang luar biasa. Dan kita lihat sekarang memang di depan gereja Katedral Jakarta berdiri Masjid Istiqlal yang begitu gagah dan kokoh. Inilah fenomena, inilah kenyataan, inilah fakta yang menunjukkan bahwa gereja Katolik itu welcome. Gereja Katolik, karena gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Gereja Katolik tidak ada yang tercerai-berai mengenai ajarannya. Tidak ada kelompok-kelompok lain yang ada di dalam gereja Katolik itu. Tidak ada sekte-sekte yang ada di dalamnya. Maka di sana karena gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan ajaran iman, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, maka gampang sekali berhubungan atau berurusan dengan gereja Katolik. Maka kita lihat di sini teman-teman, Presiden Soekarno karena mengenal gereja Katolik itu seperti apa, maka beliau berharap, bercita-cita supaya ada simbol di sana, di pusat Jakarta itu, di Jakarta sendiri, ada simbol perdamaian, simbol toleransi yang terbangun di sana. Dan sekarang ini yang lebih luar biasanya lagi adalah di antara Masjid Istiqlal, demikian juga gereja Katedral Jakarta, sudah dibangun terowongan bawah tanah. Itulah yang disebut atau dinamakan dengan terowongan silaturahmi. Nah, ini terbangun, ini terjadi karena gereja Katolik sendiri terbuka selalu terhadap siapapun. Karena Yesus Kristus sendiri hadir ke dunia yang mengajak kita untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi gereja Katolik untuk mengkotak-kotakan orang lain dalam membangun relasi dalam kehidupan sehari-hari.